pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai redistribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menayangkan dan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu diharapkan kalian semua dapat menjelaskan dan memahami pengertian dan contoh dari redistribusi pendapatan yang bisa dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian redistribusi pendapatan. Nah, anak-anak, kalian semua pasti sudah tahu bahwa kegiatan ekonomi pastinya memiliki tujuan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ekonomi ialah untuk mensejahterakan kehidupan dari masyarakatnya sendiri. Tapi anak-anak, kamu pernah lihat tidak bahwa ada terjadinya ketimpangan atau ketidakseimbangan pendapatan di masyarakat? Nah, coba perhatikan foto berikut ini. Nah, anak-anak, gambaran dari foto tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan pendapatan dari masyarakat kita. Tentunya masyarakat yang tinggal di daerah apartemen memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan yang kumuh. Nah, anak-anak, jika masalah tersebut diabaikan, kemungkinan akan muncul dampak-dampak negatif. Nah, dampak negatif tersebut bisa berupa tindakan kriminalitas dan juga bisa seperti pengedaran narkoba. Nah, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan usaha-usaha. Ya, nah usaha-usaha tersebut dinamakan dengan redistribusi pendapatan. Apakah redistribusi pendapatan tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, anak-anak, redistribusi pendapatan adalah kegiatan menyalurkan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, kemudian redistribusi pendapatan ini merupakan jaminan sosial negara kepada masyarakatnya. Nah, kemudian redistribusi pendapatan ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Ya, jenis yang pertama yaitu redistribusi vertikal dan jenis yang kedua yaitu redistribusi horizontal. Lalu, apakah itu redistribusi vertikal? Nah, redistribusi vertikal ini anak-anak merupakan kegiatan mentransfer uang, ya, uang dari orang mampu kepada orang yang kurang mampu, orang yang tidak mampu dari segi finansial. Nah, kemudian penyaluran ini biasanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau bisa juga dilakukan oleh pribadi. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mendengar slogan seperti ini? Orang bijak adalah orang yang taat pajak. Nah, lalu kenapa orang bijak selalu dikaitkan dengan pajak? Tentunya ini ada kaitannya. Nah, anak-anak, jadi pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakatnya seperti wajib pajak
itu nantinya akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya ketika kamu membeli pulsa atau mungkin belanja di minimarket, barang-barang yang kamu beli tersebut adalah barang yang sudah termasuk pajak. Sehingga pajak tersebut nantinya akan diteruskan kepada pemerintah dan pemerintah akan mengelola sendiri pajak tersebut untuk diberikan atau disalurkan kembali kepada masyarakatnya dengan menggunakan bahasa subsidi. Ya, contohnya ada subsidi bahan bakar ya, subsidi bensin, dan kemudian ada juga subsidi tiket seperti Transjakarta kalau kamu tinggal di daerah Jabodetabek. Ya, sehingga barang-barang tersebut kamu akan dapatkan dengan harga yang lebih murah. Untuk mempermudah pemahaman kamu, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar alur dari redistribusi pendapatan. Gambar yang pertama adalah gambar seorang belanja di minimarket. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar dari kantor pajak dan pelaku pajak. Dan yang ketiga adalah gambar dari pom bensin. Nah, anak-anak, ketika kamu membeli barang di sebuah minimarket, maka tanpa kamu sadari, kamu sudah melakukan pembayaran pajak. Atau bisa kamu buktikan ketika kamu belanja di sebuah minimarket dengan melihat struk pembayaran yang kamu terima. Di situ sudah tertera bahwa harga termasuk PPN. Kemudian, pajak dari barang tersebut akan masuk ke tangan pemerintah. Nah, ketika pajak tersebut sudah sampai ke tangan pemerintah, maka pajak tersebut akan dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk subsidi. Nah, bentuk subsidi ini bisa seperti subsidi bahan bakar ataupun seperti harga tiket untuk kendaraan umum. Nah, itu tadi adalah contoh dari redistribusi vertikal. Nah, lalu bagaimana dengan contoh redistribusi horizontal? Nah, kalau redistribusi horizontal ini akan lebih mudah lagi karena pastinya kamu semua sudah pernah mengalami hal-hal dari contoh redistribusi horizontal. Nah, coba siapa di antara kamu yang pernah menerima uang belanja dari ayah atau ibu kalian? Nah, jika kalian pernah mengalami hal tersebut, maka kalian sudah melakukan yang namanya atau sudah menjalankan yang namanya redistribusi pendapatan horizontal. Jadi, redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok. Ya, bisa dari orang dewasa kepada anak-anak. Nah, redistribusi ini merupakan siklus dari kehidupan. Lalu, kenapa sih dinamakan bersifat siklus kehidupan? Nah, sekarang kamu masih duduk di kelas 8. Tentunya kamu belum memiliki penghasilan karena belum bekerja. Jika suatu saat nanti kamu sudah dewasa dan kamu sudah memiliki penghasilan, tentunya kamu akan jarang menerima uang dari orang tua. Malah suatu saat nanti kamu yang akan memberikan uang kepada keponakan, sepupu, atau mungkin kepada orang tuamu ketika ada momen tertentu. Nah, adil kan? Jadi itulah kenapa redistribusi horizontal dinamakan redistribusi yang bersifat siklus kehidupan. Nah, anak-anak, setelah kamu mengetahui pengertian dan jenis-jenis dari redistribusi pendapatan, sekarang mari kita mempelajari materi yang berikutnya, yaitu
mempelajari tentang beberapa program dari redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi khususnya di Indonesia. Program yang pertama yaitu pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, anak-anak, apa aja sih kebutuhan primer dari manusia itu? Ayo, masih ada yang ingat nggak materi di kelas 7 tahun lalu? Nah, jadi kebutuhan primer ini adalah kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya ketiga itu saja anak-anak, tapi kesehatan dan pendidikan juga termasuk di dalam kebutuhan primer. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman kepemerintahan SBY. Ya, contohnya ada dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang dikenal dengan sebutan BPJS Kesehatan. Kemudian di zaman SBY juga ada memberikan bantuan langsung tunai atau yang dikenal dengan singkatan BLT. Nah, kemudian pada saat ini namanya berubah ya menjadi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini semua merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu program pemberian kredit lunak. Nah, program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal kepada usaha-usaha kecil, ya, supaya bagaimana usaha yang mereka lakukan bisa berkembang. Kemudian pemerintah memberikan kemudahan ya dengan memberi bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini anak-anak dikenal di masyarakat dengan nama KUR, yaitu Kredit Usaha Rakyat. Nah, dari KUR ini nantinya diharapkan akan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja, sehingga bisa juga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kemudian kita masuk pada program yang ketiga. Program yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk pemerataan ekonomi. Nah, pada usaha ini pemerintah melakukan pengembangan industri kecil. Program ini anak-anak dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau yang disingkat dengan sebutan PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini yang diharapkan oleh pemerintah yaitu bisa mempercepat pemerataan pendapatan. Selain itu, juga bisa menanggulangi kemiskinan dan juga dapat memperluas kesempatan kerja di daerah pedesaan. Nah, kita sama-sama tahu ya kalau kesempatan kerja di desa itu tidak sebanyak yang di kota-kota besar. Sehingga ya, jangan heran kalau di kota-kota besar itu penduduknya semakin padat, semakin ramai dan dapat mengakibatkan macet di mana-mana.
Jadi, dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan, diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kota. Nah, anak-anak, kamu sudah paham kan apa itu redistribusi pendapatan? Nah, jika kamu memiliki hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini, kamu boleh chat WA Ibu untuk mengajukan pertanyaan, ya. Nah, kemudian ingat tugas yang Ibu berikan agar segera diselesaikan. Tugas tersebut akan Ibu posting via Classroom. Ya, tolong diselesaikan secara tepat waktu. Oke, baiklah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai.